Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri sinin fariqu bainahum fil madhaji atau kama qala hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kata Rasulullah SAW, wahai kaum muslimin, perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk melaksanakan ibadah sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka, maksudnya anak-anak itu, apabila telah mencapai umur 10 tahun tapi dia menolak untuk disuruh ketika melaksanakan sholat, dan pisahkanlah tempat tidurnya dengan anak-anak perempuan. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Hadis ini mengajarkan kepada kita selaku orang tua, baik itu ayah kandung atau sebagai kakeknya, ya, maka dia bertanggung jawab atas keluarga, anak cucunya itu. Apalagi dia tinggal satu rumah dengan kita, maka mereka menjadi tanggung jawab kita semua. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari ancaman siksa api neraka. Salah satu di antaranya bagaimana mendidik anak kita, cucu kita nih, agar dia senantiasa mau melaksanakan ibadah sholat. Bahkan diperintahkan ketika berumur 7 tahun maka sholatnya sudah dianggap sah. Jadi hadis ini juga jadi pegangan bagi kita sebagai orang tua bahwa anak umur 7 tahun sholatnya sah, sekalipun dia belum wajib melaksanakan itu. Dia belum wajib melaksanakan ibadah sholat itu, tapi kita wajib memerintahkan sholat itu. Dan bagi anak yang berumur 7 tahun dia sah sholatnya. Bagaimana kalau belum berumur 7 tahun? Maka yang belum berumur 7 tahun sholatnya belum dianggap sah. Oleh karena itu, kalau ada anak kecil sholat usianya kurang dari 7 tahun, sebaiknya tidak di saf yang pertama. Kenapa? Karena dia termasuk hamba Allah yang memutuskan saf. Anak kecil kurang dari 7 tahun sholat di depan, ya, maka saf itu dianggap kosong, Pak. Ini bimbingan para ulama. Jadi kalau misalnya ada anak kecil di depan, sebaiknya geser deh ke kiri atau ke kanan yang jauh dari saf yang pertama, karena dia dianggap memutuskan saf. Kemudian apabila mencapai umur 10 tahun, sebagai orang tua atau kakeknya boleh memukul anak atau cucu itu, ya, kalau dia tidak mau melaksanakan ibadah sholat itu, sebagai bentuk pendidikan. Sekalipun kita tidak boleh memaksa juga, kalau dia sudah tidak mau itu, ya sudah, tapi kita pukul. Pukul itu merupakan syariat. Nah, sholat, ya, nggak mau deh.
kita pukul, paf, dengan pukulan ringan itu cukup. Sekalipun dia tidak melaksanakan sholat, tapi memukulnya itu sunnah. Tidak ada ibadah Pak dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika nyuruh ibadah itu dipukul Pak. Tidak ada. Kecuali sholat. Mananya Pak? Betapa kedudukan sholat itu sangat penting. Sejak kecil kita boleh pukul Pak. Anak kita tuh. Tentu dengan pukulan sayang. Jangan menganggap pukulan itu ada rasa benci, tidak. Kucing, singa, beberapa hewan itu kalau menunjukkan sayang kepada anaknya gimana? Digigit tuh lehernya tuh, di bawah tuh. Apa kemudian singa, kucing itu menggigit lehernya itu membawa itu bentuk sadisme? Tidak. Itu bukti kasih sayang kepada anaknya. Hatta lebah itu kalau menggigit kita, dia bermanfaat. Jadi obat. Lebah menggigit kulit kita tuh. Sakit. Tapi itu jadi obat. Sama ketika kita pukul anak kita pun begitu. Sebagai wujud kecintaan kita pada anak dengan memukul. Sholat. Bagaimana kalau tidur, ya? Kemudian dia lupa, ada hadis lain, ya. Rufi'al qalamu an salasatin. Allah tidak mencatat kondisi seseorang untuk 3 perkara, baik anak-anak ataupun orang dewasa. Kapan? Ketika tidur. Ya, idza nama hatta istaiqadha. Kalau dia tidur, maka tidak ada yang berdosa. Kita ketiduran dari jam 11 tidur sampai asar. Maka kita tidak dianggap sebagai orang yang melakukan dosa itu, tidur itu. Tapi begitu bangun, maka harus segera sholat duhur itu. Sekalipun terlambat waktunya itu. Karena kita nggak ada yang ngebangunin, maka lanjutkan. Tidak boleh ditunda. Yang kedua, al-majnunu hatta yafiq. Orang yang lupa ingatan tuh. Karena mabok misalnya, ya. Mabok darat, mabok laut, mabok minuman, mabok kan, atau bahkan hilang ingatan, maka dia tidak kena hukum Pak. Tidak kena hukum. Sampai kapan? Sampai dia sadar tuh. Begitu sadar, maka dia harus laksanakan sholat yang tertinggal. Yang ketiga, as-saghira hatta yablugha. Anak kecil sampai dia balik tuh. Anak kecil tuh, ya. Kalaupun dia tidak melaksanakan sholat, nggak apa-apa, ya. Sampai dia balik, ya, balik maka dia wajib. Oleh karena itu, sekalipun anak kecil itu belum punya kewajiban melaksanakan sholat, tapi kita wajib memerintahkan anak itu untuk sholat. Dia nggak mau sholat, nggak apa-apa. Dipukul, umur 10 tahun, nggak sholat juga, nggak apa-apa, ya. Tapi kita sudah laksanakan sunat. Karena dengan pukulan itu, insya Allah dia jadi apa? Dia punya memori itu akan terkenang. Kalau saya nggak sholat nanti dipukul. Apalagi sampai berdusta, ngebohong tuh. Udah sholat nggak? Udah, yang benar. Ya. Boleh kita pukul. Kenapa? Karena mengajari agar dia jangan bohong. Dusta. Sejak kecil ditanamkan orang ini dia ajari bagaimana supaya jujur anak. Ya. Sampai dewasa kalau dia dusta terus. Subuh-subuh tuh kita bangun tuh ya. Ketok kamar yang bangun nak, sholat. Iya Pak. Iya keh. Nah, begitu doang. Atau kita ke kamar kecil dia batuk, pura-pura bangun tuh. Kita pergi ke masjid, kita pikir dia pergi ke masjid juga. Atau dia sholat, ternyata enggak. Tidur lagi dia. Apa artinya? Anak kita, cucu kita belajar berdusta tuh. Ya. Bohongin kita tuh. Orang tuanya dibohongin, kakaknya dibohongin. Ya. Kita percaya aja. Cek, benar gak dia bangun? Ya. Benar gak dia berwudu? Benar gak dia sholat? Ya. Kalau enggak, kita boleh pukul. Dan bimbing agar jangan sampai dibiasakan untuk berdusta. Jadi mari
Ya, kita ingin menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari bahaya siksa neraka. Berat, Pak. Jangan dikira neraka itu dianggap remeh. Berat. Ya. Yang paling ringan aja siksanya itu seperti orang berdiri di atas sendal panas atau batu panas, otaknya mendidih, Pak. Itu yang paling ringan. Kita menganggap itu yang paling berat. Ya. Kita anggap itu yang paling berat, ternyata itu yang paling ringan. Menggunakan sendal panas, otak kita mendidih, ngebul, rambut kita berdiri semua. Ya. Rontok tuh semua. Yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan meremehkan perkara ibadah sholat ini. Sebagai orang tua, kita bertanggung jawab penuh atas kapal bahtera yang kita kemudikan, keluarga kita, istri kita, anak kita, dan cucu-cucu kita. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita semua agar kita terus memberikan pengajaran kepada anak cucu kita supaya jangan meninggalkan sholat satu waktu pun. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita dan bimbingan kepada kita sehingga kita lebih kemudahan untuk melaksanakannya. Billahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.